Kata Allah, kalau pengen cepat dikabulkan, maka sertakan nama-nama Allah sesuai dengan kebutuhan Anda. Allah itu punya nama-nama terbaik yang disiapkan langsung sesuai dengan kebutuhan yang Anda sedang rasakan. Lihat kalimatnya. Qulidullah. Kata Allah, kalau sedang punya masalah maka panggil Allah. Minta, berdoa, mohon. Awidur Rahman, sebut namanya Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, atau selama Anda punya persoalan spesifik dan ingin bermohon kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Misal, Anda sedang susah, sebut namanya Ya Al-Fattah. Rizki sedang terasa sulit, sebut Ya Razzaq. Di pekerjaan ada yang mengganggu, sebut namanya Ya Al-Jabbar. Sedang belajar, besok mau ujian, minta diberikan tambahan pengetahuan, sebut namanya Ya Al-Alim. Ujian terasa berat, sebut namanya Ya Sabr. Sebut, cari nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan Allah sudah mendesain semua nama itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi pertama, sebutkan nama Allahnya. Kedua, kemudian sebutkan nama yang sesuai dengan kebutuhan kita. Perhatikan kalimatnya, saya berikan rahasianya. Fokus baik-baik. Oh, tolong catat ya, ini rahasia antara kita aja nih. Ya, lihat baik-baik. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Pertama, Nabi Zakaria menyebutkan sifat Allah yang memberi tanpa batasan. Memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab. Nabi Zakaria divonis oleh medis, nggak mungkin punya keturunan, ini nggak bisa, Anda terbatas. Maka beliau memanggil Allah dengan namanya yang memberi tanpa batas. Nama Allah yang memberikan tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab. Sifat pemberi tanpa batas. Kalau kita minta cepat, minta mohon, maka ganti kalimat Wahhabnya dengan Hab. Hab. Kalau untuk pribadi ganti dengan Li, Habli. Kalau untuk banyak gunakan lana, lana, Rabbana hablana. Lana. Untuk diri sendiri, Li. Maka beliau katakan, lihat kalimatnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, kalau dalam bahasa kita, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mereka katakan aku punya keterbatasan. Mereka katakan istriku mustahil mengandung. Maka ketika mereka katakan kami terbatas, ya Allah, kami mohon dengan namamu yang memberi tanpa batas. Buktikan pada mereka, ya Allah, bahwa engkau bisa memberi tanpa batasan. Kami mohon darimu saja, bukan dari yang lain. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa kami, ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar saja belum dikabulkan, kepada siapa lagi lantas kami mesti memohon? Lihat kalimatnya. Begitu dibacakan kalimat itu di dalam mihrab tadi, dalam suasana sholat. Tahu dari mana dalam suasana sholat? Teruskan ayat 39 itu. Ya, beliau masih berdiri dalam sholatnya. Berdiri disebut qaimun. Sedang sholat disebut yusolli. Perhatikan ayat 39-nya. Begitu selesai berdoa, langsung turun jawaban. Padahal sholatnya belum selesai, masih berdiri dalam sholatnya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun, sedang berdiri, yusolli, masih sholat, fil mihrab, di mihrab. Lihat, beliau dalam sholatnya minta, masih berdiri. Ya, saya sering katakan kepada Anda teman-teman, sholat itu bukan syariat spesifik kepada umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan umat sebelumnya sudah sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33-nya. Ya, Nabi Zakaria sholat di Ali Imran ayat 38 39. Bahkan Nabi Ismail jauh sebelumnya sholat, Quran surah 19 ayat 55, minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Dan di antara fungsi sholat buat minta kepada Allah, mohon, minta. Nabi Zakaria tunaikan sholat di mihrab, dalam sholat minta yang dahsyat, baru selesai doa, belum selesai sholat. Kalimatnya pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua datang jawaban. Antara doa dengan jawaban nggak ada jeda, baru selesai doa jawaban muncul. Kata Allah lewat malaikat, annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia lahir dari rahim seorang perempuan disebut monopos dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Dia akan mengandung, lahirkan, bayinya hidup, namanya Yahya. Berita baiknya teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Nabi Zakaria sholat, bermohon dalam sholat, dikabulkan.
Umat Nabi Muhammad belum sholat ditunggu langsung oleh Allah. Mau minta apa? Kamu minta sekarang, aku berikan. Apa dalilnya? Buka Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis sabri was salah. Lihat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Fokus pada kalimat pertama di ayat itu. Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup segera bermohon kepadaku. Minta. Minta. Bagaimana caranya ya Allah? Bis sabri, terima dulu dengan sabar. Terima. Karena kamu diuji, karena kamu sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. La yukallifullahu nafsan illa. Sabar, terima. Karena cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Adi Hidayat gak sanggup, makanya saya titipkan ujian kepada kamu. Karena dia gak sanggup. Terima dengan sabar. Setelah itu tunaikan sholat. Wassalah, sholat. Dalam sholat minta kepada Allah.